Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ladestiana dengan NIM 2015 471005 dari tingkat 2 reguler 1. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas. Sebelumnya saya akan membahas sedikit mengenai pengertian dari masa nifas. Masa nifas atau juga disebut dengan masa postpartum atau masa sejak bayi dilahirkan dan plasenta keluar lepas dari rahim sampai 6 minggu. Berikutnya disertai pulihnya kembali organ-organ yang berkaitan dengan kandungan yang mengalami perubahan seperti perlukaan dan lain sebagainya yang berkaitan saat melahirkan. Apa sih peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas? Bidan memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian asuhan postpartum. Adapun peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas diantaranya yang pertama, memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas. Yang kedua itu sebagai promotor atau penghubung hubungan antara ibu, bayi, serta keluarga. Yang ketiga itu mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman. Yang keempat, melakukan kebijakan perencanaan program kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, serta mampu melakukan kegiatan administrasi. Yang kelima, mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan. Deteksi dini komplikasi pada masa nifas yaitu biasanya ada perdarahan, infeksi, preeklamsia atau eklamsia, demam, muntah, rasa sakit waktu berkemih, dan lain sebagainya. Yang keenam itu memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara pencegahan pendarahan, mengenali tanda dan bahaya, menjaga gizi yang baik, serta mempraktekkan kebersihan yang aman. Yang ketujuh itu melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data, menetapkan diagnosa dan rencana tindakan, serta melaksanakannya untuk mempercepat proses pemulihan, mencegah komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi, serta periode nifas. Apa sih manajemen kebidanan? Manajemen kebidanan itu merupakan metode atau bentuk pendekatan yang digunakan bidan untuk memberikan asuhan, sehingga langkah-langkah manajemen kebidanan merupakan alur pikir bidan dalam memecahkan masalah atau pengambilan keputusan klinis. Dokumentasi ini perlu dilakukan atau perlu digunakan sebagai bahan untuk mempertanggungjawabkan terhadap tindakan yang telah dilakukan. Dan apabila suatu saat terjadi gugatan atau tuntutan dari pihak klien, maka dokumentasi ini bisa membantu. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada memberikan asuhan secara profesional, di mana sebagai seorang bidan kita harus mementingkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi diri kita sendiri. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.